Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aflau Faira dengan NIM 23204003. Di sini saya akan membahas mengenai pengerjaan soal UAS dari mata kuliah metode numerik. Baik, di sini saya akan membahas untuk pokok bahasan yang pertama, membahas bagaimana cara menghitung jumlah total kendaraan yang lewat menggunakan metode Romberg, yaitu salah satu metode integrasi numerik untuk mencari nilai integrasi yang lebih baik. Sesuai pada soal yang tertera di layar ini, kita tahu ada data T, data siang hari, dan data malam hari. Dan di sini saya akan mencari jumlah kendaraan yang lewat pada waktu siang hari. Kemudian dari soal, kita juga mengetahui bahwa berdasarkan data siang hari ini, kita akan memperoleh jumlah kiasnya itu adalah 9. Dan di sini, untuk T sama dengan 1, itu kita anggap sebagai A, dan T sama dengan 10, itu kita anggap sebagai B. Ini kita gunakan untuk menentukan nilai H. Kemudian, dari data yang kita peroleh pada soal, kita konversi menjadi bentuk tabel seperti ini. Untuk kolom X ini kita isi sesuai dengan data T, yang mana nilainya 1 sampai dengan 10. Kemudian, untuk kolom Fx, itu kita isi sesuai dengan data siang hari. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai A, yang mana kita mulai dari A0. Maka kita ambil nilai K-nya terlebih dahulu, yaitu K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai N-nya sama dengan 1. N ini rumusnya adalah 2 pangkat K. Di sini kita tulis 1 sesuai data. Setelah itu untuk Fx-nya kita tulis 74 sesuai dengan data yang ini Fx. Kemudian ini adalah untuk pattern-nya, kita gunakan pattern dengan pola 1, 2, 2, sampai dengan akhirnya adalah 1 lagi. Kemudian, kita cari nilai H-nya dengan rumus H sama dengan B min A dibagi N. B tadi adalah 10, dikurangi dengan A adalah 1, dibagi N-nya tadi adalah 1. Maka, kita peroleh H-nya itu adalah 9. Di sini, ada satu kias yang H-nya itu adalah 9. Jadi, 1 ditambah 9, maka kita peroleh di sini adalah 10. Dan Fx-nya itu kita tuliskan sesuai dengan data yang tadi, yang di sini ini. Kemudian ini pattern-nya juga kita gunakan 1, karena ini di akhir. Untuk kolom yang ini, itu kita peroleh nilainya dari ini 1 dikali dengan Fx. Yang sini juga sama, yaitu 1 dikali dengan Fx. Kemudian, nilai ini kita jumlahkan dengan menggunakan formula sum, mulai dari G31 sampai dengan G40. Setelah itu kita akan mencari nilai A0-nya. Dengan cara yaitu ini nilai dari H dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan nilai dari sumnya tadi. Sehingga kita peroleh nilai A0 adalah 972. Berikutnya, kita cari nilai A1. Dengan kita ambil nilai K-nya itu sama dengan 1, maka kita akan peroleh nilai N adalah 2. Untuk data yang ini, angka 1 dan yang 10 ini tetap tidak berubah. Kemudian, kita akan mencari nilai H-nya. Nilai H itu tadi adalah B min A per N. Maka kita peroleh nilai H-nya yang sekarang adalah 4,5. Untuk nilai H di sini juga bisa kita cari dengan cara ini, mengurangkan dari 5,5 dengan 1, sehingga hasilnya adalah 4,5. Kalau di sini 1, kemudian hanya adalah 4,5, jadi bias yang berikutnya nanti nilainya adalah 1 ditambah 4,5, yaitu 5,5. Atau di sini bisa kita peroleh 5,5, itu dengan cara nilai ini, nilai 1 yang di atas ini, kemudian ditambah dengan H di K sama dengan 0 dibagi dengan 2. Sehingga akan kita peroleh nilainya adalah 5,5. Karena dari data tadi, tidak ada yang 5,5, maka kita perlu mencari interpolasinya dengan cara lihat pada data yang ini, 5 dan 6. Dan untuk pattern yang digunakan itu adalah 2. Kemudian, untuk nilai Fx-nya itu dilihat dari data yang 5 dan 6 ini. Fx ini kita peroleh dengan menggunakan rumus interpolasi Lanjar. Rumusnya seperti yang tertera di layar ini. Maka di sini rumusnya adalah Fx5 ditambah dengan Fx6 dikurangi dengan Fx5 dibagi
X6 dikurangi X5 dikali nilai X yaitu 5,5 dikurangi dengan X5. Sehingga kita peroleh fx-nya adalah 91. Dan ini nilainya adalah 2 dikali dengan fx adalah 182. Dari sini akan kita jumlahkan dengan menggunakan formula sum, yaitu mulai dari L31 sampai dengan L39. Sehingga jumlah sumnya adalah 398. Kemudian kita cari nilai dari A1-nya. Nilai A1 ini kita peroleh dari ini nilai H dibagi 2, kemudian dikalikan dengan sumnya tadi. Ini. Sehingga A1 diperoleh nilainya adalah 895,5. Dan di K sama dengan 1 ini, maka yang kita cari adalah nilai yang ini. X-nya adalah 5,5. Saya beri warna hijau. Kemudian kita lanjutkan untuk K-nya sama dengan 2. Maka kita peroleh nilai N-nya adalah 4. Jadi kita akan memiliki 4 bias. Dari data yang sebelumnya, maka yang tetap adalah nilai di X-nya 1, X-nya 5,5, dan X-nya adalah 10. Di sini, kita peroleh nilai H-nya itu adalah 2,25. Caranya sama seperti tadi ya. Karena di sini hanya adalah 2,25, maka untuk nilai yang setelah 1 ini adalah 1 ditambah dengan 2,25 adalah 3,25. Atau ini bisa kita peroleh dari cara seperti berikut, yaitu sama dengan nilai 1 ini ditambah dengan H di sini dibagi 2. Sehingga kita peroleh nilainya 3,25. Nah, untuk yang di bawah 5,5 ini, kita bisa gunakan juga rumus seperti yang tadi, yaitu dengan ini 1 ditambah dengan H di K sama dengan 1 dibagi 2, sehingga kita peroleh di sini 7,75. Jadi yang akan kita cari di K sama dengan 2 ini, yaitu ini, yang X-nya 3,25 dan X-nya 7,75. Nah, di sini itu menggunakan pattern-nya 2, dan untuk yang 7,75 ini juga menggunakan pattern 2. 3,25 pada data juga tidak ada, maka kita lihat di data ketiga dan 4. Dan untuk mencari nilai fx-nya, kita gunakan interpolasi Lanjar, sama seperti tadi, ini rumusnya. Maka di sini adalah fx3 ditambah fx4 dikurangi fx3 dibagi x4 dikurangi x3 dikali x, x-nya ini adalah 3,25, kemudian dikurangi x3, sehingga hasilnya adalah 108,25. Dan ini kita peroleh dari perkalian antara 2 dengan fx, sehingga perolehan hasilnya adalah ini, 216,5. Berikutnya untuk yang 7,75. Ini di data juga tidak ada, maka kita bisa lihat dari data yang X7 dan X8. Nah, untuk fx-nya ini kita peroleh juga melalui interpolasi Lanjar, yaitu dengan rumus fx7 ditambah fx8 dikurangi fx7 dibagi x8 dikurangi x7 dikali dengan x-nya adalah 7,75 dikurangi dengan x7. Sehingga kita peroleh fx-nya adalah 105,25. Ini rumusnya sama, yaitu dari 2 dikali dengan nilai fx ini. Sehingga hasilnya adalah 210,5. Kemudian ini kita cari totalnya dengan menggunakan formula, yaitu sum mulai dari H31 sampai H39. Sehingga kita peroleh nilai sumnya adalah 825. Kemudian kita cari nilai A2-nya. Nilai A2 ini kita peroleh dari nilai H dibagi dengan 2 dikali dengan nilai sumnya. Sehingga A2-nya itu sama dengan 928,125. Untuk yang berikutnya kita lanjutkan ke K sama dengan 3. Dan akan kita peroleh N-nya adalah 8, artinya kita memiliki 8 bias. Dan untuk data yang tetap tadi ada 1, kemudian 3,25, 5,5, 7,75, dan 10. Di sini kita cari nilai H-nya, itu sama caranya, yaitu B min A dibagi N. Sehingga kita peroleh nilai H-nya di sini adalah 1,125. Nah, untuk menentukan nilai setelah 1 ini, kita gunakan cara, yaitu ini 1 ditambah dengan ini, H di K sama dengan 2, kita bagi dengan 2. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah 2,125. Begitu juga untuk yang setelah 3,25, caranya sama, maka akan kita peroleh nilainya 4,375. Setelah itu untuk yang setelah 5,5,
caranya sama, hasilnya adalah 6,625. Setelah itu setelah 7,75. Caranya yaitu 1 ditambah dengan H dibagi 2, maka hasilnya 8,875. Sehingga di sini nilai yang akan kita cari itu yang akan saya beri warna hijau ya. Ini X sama dengan 2,125, kemudian ada 4,375, setelah itu 6,625, dan 8,75. Di sini untuk yang 2,125 itu kita gunakan patternnya 2, dan 4,375 kita gunakan patternnya 2 juga. Lalu yang 6,62 juga kita gunakan patternnya adalah 2, dan yang 8,875 juga kita gunakan 2. Setelah itu, untuk mencari nilai fx-nya, kita lihat ada data yang ada di ini, 2 dan 3. Maka, dengan rumus interpolasi Lanjar, rumusnya yaitu fx2 ditambah fx3 dikurangi fx2 dibagi x3 dikurangi x2 dikali nilai x-nya yaitu 2,125 dikurangi dengan x2. Sehingga kita peroleh fx-nya adalah 87,625. Ini kita peroleh dari 2 dikali dengan fx. Setelah itu untuk yang 4,375. Nilai fx-nya itu kita bisa cari melalui yang ini, 4 dan 5. Setelah itu fx-nya itu kita cari dengan interpolasi Lanjar juga, sehingga caranya adalah fx4 ditambah fx5 dikurangi fx4 dibagi x5 min x4 dikali dengan x-nya yaitu 4,375 dikurangi dengan x4. Sehingga nilai fx-nya adalah 107,125. Dan ini hasilnya kita peroleh dari 2 dikali dengan ini, 107,125. Berikutnya untuk yang 6,625. Maka kita bisa lihat di data yang 6 dan 7. Untuk fx-nya kita gunakan interpolasi Lanjar, maka caranya fx6 ditambah dengan fx7 min fx6 dibagi x7 min x6 dikali dengan nilai x-nya adalah 6,625 dikurangi dengan x6. Hasilnya adalah 89,875. Ini kita peroleh dari 2 dikali 89,875. Kemudian ada 8,875. Maka di data kita bisa mencari dari nilai 8 dan 9. Dan untuk fx-nya kita peroleh melalui rumus interpolasi Lanjar juga, yaitu dengan fx8 ditambah fx9 dikurangi fx8 dibagi x9 min x8 dikali dengan x, nilai x-nya adalah 8,875 dikurangi dengan x8. Kita peroleh nilainya adalah 121,375. Dan ini kita peroleh dari 2 dikali dengan ini, fx ini. Setelah kita mendapatkan ini, maka kita jumlahkan dengan cara yaitu kita tuliskan formula dari V31 sampai V39. Hasilnya adalah 1637. Dan untuk nilai A3-nya itu adalah nilai H dibagi 2, kemudian dikalikan dengan sum. Maka kita peroleh A3-nya sama dengan 920,8125. Di sini kita cukupkan sampai K sama dengan 3. Karena tadi kan berdasarkan soalnya kita punya N-nya itu adalah 9. Dan kalau kita teruskan sampai K-nya sama dengan 4, maka kita akan punya N-nya itu adalah 16. Jadi itu terlalu banyak, maka kita cukupkan di K sama dengan 3. Karena perubahan dari A2 ke A3 ini hanya sedikit, maka bisa kita anggap bahwa nilai di K3 ini sudah stabil. Untuk yang berikutnya, untuk mencari hasil akhirnya, kita perlu membuat tabel Romberg, yaitu seperti ini. Ada K, ada kolom K, setelah itu OH kuadrat, OH pangkat 4, OH pangkat 6, dan OH pangkat 8. Kemudian ini ketika K-nya 0, ini ketika K1, K2, sampai K3. Setelah itu OH di sini, untuk kolom OH di sini isinya adalah mulai dari A0 sampai dengan A3. Dan untuk dari OH pangkat 4 itu nilainya kita peroleh dari yang ini, C49 atau nilai dari A1 ditambah dengan nilai A1 dikurangi nilai A0 dibagi dengan 2 pangkat 2 min 1. Sehingga kita peroleh nilai ini B1 adalah 870.
Begitu juga untuk yang ke bawah itu caranya sama, jadi tinggal kita tarik saja. Berikutnya untuk yang di OH pangkat 6. Bisa kita cari dengan cara D50 ini, kemudian ditambah D50, dikurangi yang atasnya, dibagi dengan 2 pangkat 4 min 1. Kita peroleh hasilnya 943,6. Untuk yang bawah ini rumusnya sama, jadi tinggal kita tarik saja. Kemudian untuk nilai di OH pangkat 8. Caranya yaitu ini, nilai OH pangkat 6 yang bawah, ditambah ini tetap, kemudian dikurangi dengan atasnya, dibagi dengan 2 pangkat 6 min 1. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 916,578. Jadi, untuk jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol tersebut pada siang hari, itu ada 916,578 atau bisa kita bulatkan menjadi 917 kendaraan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan kedua mengenai solusi persamaan diferensial biasa. Di sini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 3. Dan sesuai pada soal yang tertera di sini, kita diminta untuk menghitung nilai dari Y 0,4 dan Z 0,4, yang mana nilai H-nya adalah 0,2. Dan diketahui pada soal di sini adalah dy per dt sama dengan min 0,5 Z, di mana Y0-nya adalah 4. Kemudian di sini diketahui juga dz per dt sama dengan 4 min 0,3 Z min 0,1 Y, di mana Z0-nya itu nilainya adalah 6. Baik, untuk menyelesaikannya, maka kita akan mencari nilai dari K1, K2, K3, ZR plus 1, dan ZR plus 1. Kita perlu ketahui bagaimana rumus dari metode Runge-Kutta orde 3. Dan di sini sudah saya sertakan rumusnya. Ini rumus umumnya. Dan ini rumus yang sudah saya ubah sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Baik, agar tidak menjadi rumit, maka kita pisahkan sendiri-sendiri untuk menghitungnya antara Z dan Z. Dan kita hitung dulu yang Z 0,4-nya. Kita gunakan tabel seperti ini, yang isinya ada kolom I, T, Z, K1, K2, dan K3. Di sini kita mulai iterasinya dari 0, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini saya nariknya sampai 2 terlebih dahulu. Kemudian di sini T-nya sama dengan 0, dan untuk iterasi 1 ini T-nya menjadi 0,2, itu diperoleh dari 0 ditambah dengan nilai H. Kemudian nilai H-nya itu kita kunci terlebih dahulu, agar nanti ketika kita tarik tidak mengubah nilai. Jadi kita tarik ke bawah sampai ketemu 0,4. Kenapa 0,4? Karena di soal diminta adalah Y 0,4. Dan ketika Y 0, maka nilainya adalah 4, sesuai dengan yang diketahui. Ini kemudian kita cari K1 menggunakan rumus ini yang tertera. Maka kita peroleh yaitu rumusnya H dikali dengan min 0,5 dikali dengan nilai Z. Dan kita peroleh min 0,4. Oh iya, di sini tadi bisa muncul min 0,5 itu karena sesuai rumus yang diketahui di soal, yang ini, dy per dt ini. Kemudian kita lanjutkan mencari K2, rumusnya seperti ini. Maka ini ya, H dikali min 0,5 dikali E29 adalah nilai Z, kemudian ditambah F29 adalah nilai K, dan dibagi 2. Hasilnya adalah min 0,38. Kemudian ini kita cari K3-nya. K3 rumusnya sesuai dengan yang tertera di sini, yaitu H dikali min 0,5 dikali J0-nya tadi, kemudian dikurangi dengan K1 ditambah 2 kali K2. Maka kita peroleh hasilnya min 0,364. Setelah itu kita baru mencari YR plus 1 atau Y 0,2-nya. Caranya ini ya, Z0 ditambah 1 per 6 dikali K1, K1 yang atas ini, kemudian ditambah 4 kali K2 ditambah dengan K3. Hasilnya adalah 3,61933. Kemudian
kita lanjutkan cari K1. Ini rumusnya sama seperti atas, jadi kita tarik saja. Kemudian K2-nya juga rumusnya sama seperti atas, tinggal kita tarik. K3 rumusnya juga sama, kita tarik saja. Kemudian kita sudah memperoleh nilai K1, K2, K3. Selanjutnya kita cari nilai Y 0,4. Ini maka rumusnya adalah Z yang atasnya, yang Y 0,2, ditambah dengan 1/6 dikali K1 yang ini, ditambah 4 kali K2, ditambah dengan K3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3,27489. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai Z 0,4. Tabelnya sama seperti yang Y tadi, hanya berbeda di bagian Z. Kalau tadi Z, di sini kita ubah menjadi Z. Maka kita buat T-nya ketika 0, kemudian yang di iterasi 1 itu, T-nya kita peroleh 0,2, itu dari 0 ditambah dengan nilai H. Kemudian ini kita kunci terlebih dahulu, agar nilainya tidak berubah ketika kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai kita ketemu di 0,4. Ketika Z 0, maka nilai Z-nya adalah 6. Ini sesuai dengan yang diketahui di soal. Kemudian kita cari nilai K1. Rumusnya sesuai di sini ya. Maka kita peroleh adalah ini H dikali dengan 4 dikurangi 0,3 Z. Z ini 6 dikurangi 0,1 dikali dengan Z. Nilai Z tadi adalah 4. Sehingga kita peroleh nilai K1 adalah 0,36. Kemudian mencari nilai K2, rumusnya seperti ini. Maka kita peroleh bahwa H dikali 4 min 0,3 Z, rumusnya adalah ini ya. Z adalah rumusnya Z0 ditambah K1 dibagi dengan 2 dikurangi 0,1 dikali Z, rumus Z di K2 adalah Z0 ditambah K1 dibagi 2. Maka kita peroleh nilai K-nya 0,3456. Setelah itu lanjut ke K3. K3 rumusnya sesuai ini. Maka H dikali dengan 4 min 0,3 Z, nilai rumus Z di K3 adalah Z0 dikurangi K1 ditambah 2 dikali K2. Kemudian dikurangi 0,1 Y. Rumus Y di K3 adalah Y0 dikurangi dengan K1 ini ditambah dengan 2 kali K2. Oh iya, ini tadi bisa ada angka 4, min 0,3. Setelah itu ada min 0,1. Ini sesuai dengan rumus yang tertera di soal ya. Yang ini, dz per dt. Kemudian kita peroleh nilai K3-nya adalah 0,33350. Berikutnya, setelah kita memperoleh nilai K1, K2, K3, kita cari ZR plus 1 atau Z 0,2. Itu rumusnya seperti yang tertera ini. Maka Z0 ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3. Maka hasil ketika Z 0,2 adalah 6,34598. Kemudian kita cari nilai K1. K1 ini rumusnya sama seperti K1 yang atas, jadi kita tinggal tarik ke bawah aja. Kemudian nilai K2-nya rumusnya sama seperti di atas, kita tinggal tarik juga. Begitu juga dengan nilai K3, tinggal kita tarik. Kemudian kita sudah tahu nilai K1, K2, dan K3. Selanjutnya kita cari nilai ketika Z 0,4. Nah, rumusnya ini juga sama, jadi Z 0,2 ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 6,67933. Jadi, dari perhitungan tadi, maka kita ketahui bahwa nilai dari Z 0,4 itu adalah 3,27489 dan untuk nilai dari Z 0,4 adalah 6,67933. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.